Hai kawan Loka, kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Kali ini kita akan berdiskusi, berbincang dengan Rike Caroline. Dia adalah founder dari buatkontrak.com. Apa itu buatkontrak.com? Hai Rike, Halo lo, apa kabarnya? baik-baik. Kayak makin Oke. fresh aja nih kayaknya. Lumayan, kayaknya lu juga. Thank you. Rike, Hmm. orang-orang nih udah mulai tahu nih buatkontrak.com. Suatu platform yang baru. Dijelasin dong apa itu buatkontrak.com. Tadi seperti yang Carlo bilang sendiri, memang betul kita platform. Platformnya bentuknya website. Website yang menyediakan jasa hukum untuk UKM dan startup gitu. Jasa hukum yang saat ini tersedia sesuai dengan namanya buatkontrak.com. Jadi masih dibatasi pembuatan dan peninjauan kontrak gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau klien membutuhkan jasa hukum lain seperti pendaftaran merek, terus pendirian badan usaha, itu juga bisa kami bantu gitu. Nah, fokus buatkontrak.com ini tadi saya sebutkan UKM sama startup loh. Karena kita ngelihat bahwa selama ini yang menjadi klien firma hukum tuh siapa sih? Pasti perusahaan besar, orang asing gitu. Karena mereka mengeluarkan rate card yang memang tidak mungkin terjangkau untuk UKM dan startup gitu. Startup kan bisnis yang baru mulai gitu. Gimana bisa hire firma hukum kecuali udah ada injection mungkin. Nah, kita juga ngomongin tentang UKM di luar sana, nggak cuma di kota besar, tapi dari Aceh sampai Papua, yang sebenarnya bisnisnya juga perlu dilindungi oleh kehadiran hukum, misalnya lewat basis kontrak di antara para pendirinya, para pihak yang melakukan perjanjian. Tapi karena mereka nggak punya akses ke firma, atau kita bilangnya terlalu mahal, tidak terjangkau firma, jadi mereka tidak punya alternatif selain bikin sendiri, selain ngebaca sendiri. Padahal ya untuk apa ada ahli hukum kalau kita semua sebenarnya proses ilmu hukum, artinya kan memang harus dipelajari tertentu, ada triknya sendiri kan. Kayak saya juga belajar 4 tahun untuk S1 dan 2 tahun untuk S2 gitu. Nah, kita melihat bahwa ada gap itu, hadirlah buat kontrak untuk menjembatani antara yang UKM sama startup ini kepada para ahli hukum yang hatinya untuk UKM dan startup. Oke. Gitu. Latar belakangnya ini pertama kalinya gimana ceritanya? Kok tertarik yang kita tahu, yang gua tahu seorang Rike nih memang seneng di bidang hukum. Nah, gimana Rike? Sebenarnya awal mula waktu SD kelas 4 persisnya, ayah saya itu tanda tangan kontrak bisnis sama lawan bisnis yang pihaknya lebih besar. Jadi dia punya in-house legal lah gitu. Disodorin kontrak, terus namanya bapak saya juga ya udahlah, namanya juga tetangga gitu, masih bisa dicari kalau misalnya sampai ada apa-apa gitu ya. Terus dia baca sendiri. Terus kedua juga dia pikir ahli hukum tuh terlalu mahal, untuk nilai kontrak segini kayaknya nggak worth it bayar segitu mahal gitu. Jadi dia baca sendiri. Ternyata memang ada klausul yang orang awam tuh kurang bisa melihat bahwa itu tuh berbahaya untuk posisi dia gitu. Klausulnya kurang lebih itu malah dekat penutup, bahwa perjanjian bisa dibatalkan sewaktu-waktu oleh pihak sana tanpa pemberitahuan, tanpa persyaratan gitu. Itu kan memberatkan pihak ayah saya kan. Tapi ayah saya sign tanpa menyadari, dan ternyata bener aja dalam 2 hari bisnisnya itu jadi hancur gara-gara dibatalkan perjanjiannya. Udah utang sana sini, udah produksi barang gitu kan. Nah, sejak itu saya memang masih SD ini bertekad lah, kenapa sih ada 1, 2, 3 kata doang bisa menjatuhkan sebuah bisnis gitu. Apa sebenarnya? Jadi saya pengen belajar hukum awalnya loh. Dari SD saya bertekad harus belajar hukum, tapi saya belajar dengan serius, saya wisudawan terbaik, bahkan cum laude, saya lanjutin lagi pendidikan beasiswa di UI. Thank you. Notariat gitu ya, jadi memperlengkapi ilmu-ilmu akta. Ketemulah saya sama co-founder saya, Billy Boon, yang on top. Sebenarnya awalnya tuh Billy Boon itu ini loh, klien saya. Jadi dia minta tolong di review perjanjian gitu. Tapi bagi saya tuh agak aneh, nggak banyak orang di Indonesia ini yang company-nya kita bisa bilang masih UKM gitu, terus nggak punya in-house legal, tapi mereviewkan perjanjian sama orang outsource gitu. Jadi saya tanya sama dia, kenapa sih kamu nge-reviewin perjanjian? Dia cerita, dia pernah juga pengalaman sama surat perjanjian. Uangnya nyangkut gara-gara multitafsir. Nah, kita berdua punya background masalah hukum itu. Terus saya passion sama hukum, terus Billy passion sama pelayanan pada UKM dan startup. Akhirnya ya kita combine, kita berkolaborasi. Yuk kita bikin buatkontrak.com, kita ride the technology, bikin startup di zaman sekarang, tapi jadi legal tech pertama yang melayani UKM dan startup. Semakin menarik. Thank you. Nah, buatkontrak.com ini kan berarti kan seluruh Indonesia, ya. Nah,
bagaimana caranya Rike dengan partnernya, dengan Billy, itu mengumpulkan para lawyer? Gimana? I see. Oke. Gimana caranya? Kalau Rike? dulu start awalnya karena saya di dunia hukum, jadi dari teman-teman sendiri dulu gitu kan. Terus dari teman ke teman lagi gitu. Nanti lama-lama setelah mereka join, mereka merasakan manfaatnya gitu ya. Karena gini, kita bukan document generator. Jadi kita tidak meng-cut atau menggantikan lawyer dengan mesin yang kayak template ketik-ketik sendiri keluar sebuah dokumen, tidak. Tapi justru kita mendekatkan lawyer yang tadi tidak terjangkau menjadi lawyer pribadi untuk UKM gitu. Jadi sebenarnya untuk lawyer sendiri ini satu tangan bantuan untuk menambah pundi-pundinya lawyer gitu, untuk mempermudah dan memperpendek kerja lawyer, kurang lebih gitulah. Nah, karena lawyer sendiri yang merasakan manfaatnya, terus mungkin juga karena banyak wawancara, akhirnya mulai banyak yang daftar ke info@buatkontrak.com gitu. Terus akhirnya saya sama tim legal di sini bilang, wah ini mesti ada proses seleksi nih, supaya kan kalau yang dulu kenal-kenal itu kan kita tahu dia di law firm mana, dia udah kerja berapa lama, atau paling nggak saya tahu track recordnya bagaimana. Nah, untuk punya kualitas lawyer yang sama, kita harus bikin tim seleksi. Akhirnya kita punya sistem kurasi sendiri yang memastikan bahwa level lawyer yang masuk ke buatkontrak.com berada di balik platform itu betul-betul sudah highly curated dan experienced lawyer gitu. Paling nggak dia udah 3 tahun di firma, terus melewati drafting test, interview, dan jadi sampai sudah ada standarnya standarisasinya dari buatkontrak.com. Nah, cara suatu UKM ya misalkan ya, UKM itu kalau untuk dengan jadi dia sistem paket dari buatkontrak.com, dia sekali bayar, berapa kali konsultasi itu free atau gimana? Ya. Jadi karena kita mendigitalisasi jasa hukum, kan kalau awalnya kita ke firma hukum tuh mesti tahu dulu firma hukumnya bisa nanganin industri kita atau enggak nih gitu. Itu aja udah susah nih, nemuin di kota besarnya udah susah. Terus kedua kita mesti nyari atau memilih tier of lawyersnya gitu. Karena masing-masing tier itu akan berbeda rate cardnya gitu. Ketiga, dia akan hitung tuh berapa jam lawyer bekerja untuk Anda. Misalnya kalau Anda minta meeting gitu ya, dari dia keluar law firm itu udah dihitung tuh. Sampai terus kita konsultasi kan biasanya kita cerita A sampai Z dong. Kita kan bukan orang hukum, jadi misalnya orang klien biasa gitu ya, bukan orang hukum, jadi akan tidak bisa memilah mana yang fakta hukum, mana yang bukan gitu. Jadi ceritain semua, makin panjang kan. Nah, itu semua dihitung tuh hourly base rate hour. Nah, akhirnya hourly base rate lawyer. Akhirnya semuanya itu membuat biaya membengkak. Nah, kalau seperti ini caranya kita pergunakan, tidak akan pernah ada UKM atau startup yang akan mampu. Jadi kita bikin paket, atau yang tadi dibilang paket, atau kita putuslah mata rantai yang terlalu panjang, menjadi ketika UKM startup butuh kontrak, dia tinggal submit email dia, dapat password di email, kemudian login di www.buatkontrak.com, dia pilih mau buat atau mau review perjanjian, perjanjian apa, industri apa, dan bayar 1 juta per satu kontrak, fixed price di muka, dan itu langsung ditangani oleh lawyer di industri yang dia tekuni. Nah, lawyer ini akan tanya-tanya lah sama dia gitu, komunikasi lah lewat platform gitu. Ibu tadi bilang mau bikin kontrak kerja karyawan, saya boleh tahu nggak THR-nya bagaimana, BPJS-nya bagaimana, apalagi yang ditanggung gitu. Nah, setelah dia tektokan baru sama si lawyernya di drafting. Ketika draftnya diterima, itu klien masih bisa meminta revisi sampai 2 kali loh. Sampai 2 kali. Jadi 1 juta di muka itu sudah termasuk draft dan revisi 2 kali. Iya. Nanti draftnya bisa dia download berkali-kali tanpa bayar lagi lewat platform buat kontrak itu, karena masing-masing klien dapat beranda yang berisi daftar kontrak mana aja yang pernah dia pesan di buatkontrak.com. Jadi misalnya karyawan kamu 10, kamu nggak perlu bikin 10, bikin 1 aja. Nanti misalnya the next recruitment kamu bisa download lagi dari buat kontrak. Itu via kita email gitu, atau bisa kayak video call juga atau gimana? Nah, ini vianya platform, jadi harus login untuk bisa communicate. Kita nggak lewat email pribadi. Why? Kita pingin melindungi kerahasiaan. Kalau lewat email pribadi nggak ada yang tahu itu privacy atau melalui platform buat kontrak.com, tapi apakah bisa dengan menu kita bisa ketemu? Sampai sejauh ini masih kan kita baru launching beta di Oktober Oktober 2016 di Kementerian Koperasi UKM. Nah, sampai sejauh ini masih written. Ya belum ada yang kayak bisa on call atau tadi tetap muka gitu. Tapi ya mudah-mudahan pengembangan kedepannya akan bisa mencapai ke sana, itu yang kita harapin.
Tapi basisnya return dulu karena sebenarnya memang kita selalu dari sisi hukum gitu ya, segala sesuatu yang tertulis itu bisa jadi alat bukti gitu. Jadi kita lebih senang kalau itu return. Nah, thank you Rike. Nah, Thank you loh. tantangannya gimana nih Rike untuk kedepannya? Tantangannya kita udah lihat dari sejak buat kontrak.com itu didirikan Maret tahun lalu gitu ya. Yang paling sulit itu sebenarnya adalah mengubah mindset masyarakat gitu. Karena tadi saya cerita, saya punya masalah hukum, Billy punya masalah hukum, baru kita terpikir untuk pakai jasa hukum. Nah, ketika kita legal workshop, karena buat kontrak sering banget ngadain legal workshop sama para mitranya gitu, mungkin juga nanti sama lokal media, yang hadir tuh kebanyakan, oke, saya mengerti bahwa saya butuh kontrak, saya kira-kira akan butuh ini, tapi nggak ngelakuin karena dia belum sadar sebelum dia ditipu. Masalah di situ. Jadi sebelum ada masalah hukum yang menyangkut dia merasa kontrak tuh masih nggak perlu. Apalagi orang Indonesia kadang-kadang masih mengutamakan, udahlah nanti kalau pakai kontrak ribet, pakai kontrak nanti gue segan, dianggapnya macam-macam. Padahal cara berpikirnya harus dibalik. Kalau kita pakai kontrak kan tertulis jelas. Jadi kita bisa execute apa hak kita, yang kita bisa hindarin apa yang bukan kewajiban kita. Kalau tiba-tiba pihak lawan kok kayak dia menghindari pasal yang ini, kita malah mesti bertanya-tanya kenapa dia takut. Kalau dia mau itikat baik harusnya dia tidak takut. Nah, paradigma itu yang harus diubah. Jadi kayak nebangin hutan belantara yang karena marketnya mesti diedukasi bahwa kontrak itu penting gitu. Jangan ketinggalan sama dunia luar, jangan ketinggalan sama negara lain gitu. Nah, kalau untuk tipsnya nih untuk teman-teman bisa nggak di-sharingkan ke kawan-kawan loka gimana? Ya buat kawan loka, terutama teman-teman pengusaha, entrepreneur yang baru memulai usaha, jangan pernah takut bahwa ketika sudah ada niat mau berusaha, kemudian visi misinya jelas, passionnya jelas, Anda bentuk timnya, Anda juga research bahwa marketnya ada, lakukan terus, tapi juga jangan takut untuk pivot. Siapa tahu memang ternyata yang Anda pikir paling match untuk klien, tidak diterima oleh klien. Tapi jiwa entrepreneurnya sudah ada, maka diteruskan. Nah, pesan saya juga, apabila Anda belum berbentuk badan usaha, belum berbentuk badan hukum, tidak apa-apa. Mungkin masih save uang untuk hal yang lain dulu ya. Tapi jangan lupa untuk menyediakan perjanjian antara Anda dengan mitra Anda. Karena penting untuk membagi mana yang hak Anda, mana yang kewajiban Anda, dan bagaimana Anda kemudian membawa perusahaan ini ke depannya. Buat kontrak.com, melindungi bisnis Anda. Demikian kawan loka, acara Loka Connect hari ini bersama Rike Karolin, founder dari buatkontrak.com. Sampai ketemu di acara berikutnya. Thank you. Thank you. Thank you.